himpunan, ya. Kalau diskrit berarti bisa kita daftar, misalnya banyaknya bagian muka yang muncul dari pelantunan 3 koin, berarti mulai 0, 1, 2, 3 itu sebagai anggota dari himpunan variabel random X. Kalau continue, karena jumlahnya itu tidak bisa kita hitung, ya, kita tidak bisa sebutkan keanggotaannya, maka dinyatakan dengan interval. Misalnya IPK mahasiswa ITS, ya berarti cukup X, di mana X adalah variabel random continue bernilai X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Tidak bisa kita sebutkan keanggotaannya. Volume pemakaian air PDAM setiap rumah tangga di Surabaya, ya berarti kita tulis Y, di mana Y adalah variabel random yang menyatakan pemakaian air PDAM per bulan oleh suatu rumah tangga, di mana Y antara ya lebih besar sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga, ya kurang dari sama dengan tak berhingga. Nah, ini adalah cara menyatakan variabel random. Sedangkan cara menyatakan distribusi probabilitas ada dengan tabel distribusi, dengan grafik, kemudian dengan fungsi, dan satu lagi dengan kumulatif, ya. Jadi ada 4 cara. Kalau dengan suatu fungsi disebut PMS atau PDF, probability density function. Kalau dengan kumulatif kita sebut dengan CDF atau cumulative distribution function. Nah, di dalam variabel random yang memiliki distribusi probabilitas itu variabel random tidak tunggal, ya, tapi dia bisa beberapa. Nah, dua variabel random atau lebih yang bisa terjadi bersamaan kita sebut dengan joint probability, ya, joint probability atau distribusi probabilitas gabungan, ya. Joint probability distribution boleh, atau fungsi probabilitas gabungan dinyatakan dengan X, Y, boleh Z sampai W, dan seterusnya. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tetap berarti ada distribusi probabilitas gabungan yang diskrit dan distribusi probabilitas yang kontinu, ya. Nah, yang dicontohkan minggu lalu itu adalah distribusi probabilitas gabungan untuk yang diskrit. Untuk yang diskrit ini tidak bisa diubah, ya. Oke. Jadi ada dua variabel random, X bernilai 0, 1, 2, Y bernilai 0, 1, 2. Kemarin diketahui antara X dan Y itu adalah dependent, ya, dependent, sehingga dia hanya bisa dihitung kalau Fx, Y itu adalah Fx kalikan Fy dengan syarat X, ya. Jadi karena dependent, tidak saling bebas, maka nanti akan melibatkan probabilitas bersyarat. Sebagai contoh adalah berapa peluang bahwa Y, ya, berapa peluang bahwa Y
itu maksimal 1, ya, ketika X-nya 1 atau dengan syarat X-nya 1. Berapa peluang Y maksimal 1? Kalau maksimal 1 itu kan berarti P Y kurang dari sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 1. Ya, dengan syarat X sama dengan 1. Berarti berapa? Berarti peluang bahwa Y kurang dari sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 1 artinya adalah peluang untuk X 0 ya atau 1 ketika X-nya bernilai 1. Berarti berapa? Yaitu 9/28 ditambah 3/14. Ya. 9/28 ditambah 3/14. Jadi kita lihat X-nya sama dengan 1 dulu, lalu Y-nya 0 atau 1. 9/28 ditambah 3/14 atau 6/28. Jadi 15/28. Ya. Baik, itu disebut probabilitas bersyarat ya, kalau dia dependent. Kemudian di dalam joint probability distribution itu ada yang disebut dengan marginal, ya, distribusi marginal. Nah, distribusi marginal kalau kita tidak memandang Y, tapi hanya melihat variabel random X, dituliskan sebagai marginal X. Nah, marginal X itu berarti kita membuat suatu distribusi probabilitas yang baru, tetapi hanya melibatkan variabel random X. Kalau dinyatakan dengan tabel, berarti GX ya, GX untuk X bernilai 0 adalah 5/14, kemudian X bernilai 1 adalah 15/28, dan untuk X bernilai 2 adalah 3/28. Ya. Sedangkan untuk marginal Y berarti mengabaikan X tapi melihat keanggotaan dari variabel random Y, yaitu HY, ya, HY. Kadang ada yang menulis untuk membedakan marginal dengan fungsi biasa, itu kalau marginal X ditulis F1X, kalau marginal Y ditulis F2Y, atau ada yang GX dan GX dan HY. Ya. Nah, total nilai peluangnya adalah sama dengan 1. Ya, jadi ini disebut marginal GX. Ya. Kalau diskrit berarti jumlah, kalau kontinu berarti dia integral. Ya. Kemudian kalau bersyarat ya tinggal ini tadi Fx dengan syarat Y adalah join dibagi marginal, ya. Join dibagi marginal. Fx, Y dibagi HY. Ya. Jadi misalnya ini, berapa peluang X sama dengan 1 ketika Y-nya 2. Ya. Berapa peluang X sama dengan 1 ketika Y-nya 2. Y-nya 2. Berarti Fx, Y yaitu 1,2 ya. 1,2 itu berarti peluangnya 0 ya. 0 dibagi GX atau HY? HY, Pak. HY. HY-nya adalah Y sama dengan 2 itu adalah 1/28. Jadi 0/28
1/28 adalah 0. Ya. Itu karena dia bersyarat. Oke. Kalau di independen sudah jelas, FE, Y adalah sama dengan perkalian dua marginalnya. Nah ini saya biasa menuliskan FE, Y itu adalah G1X ya, G1X kalikan, bukan G1X, F1X ya, F1X kali F2Y. Untuk menunjukkan bahwa F1X itu berasal dari marginalnya. Nah, ini disebut dengan independen. Nah, ini bisa diperluas, sementara kita kenali dulu dua saja dulu, jadi hanya ada variabel X dan Y. Kalau ada X1, X2, Xn, ya gabungannya ada F1X1, F2X2, dan seterusnya. Nah, ini tadi saya sebut dengan marginalnya ya, F1X kali F2Y. Nah, ini boleh ditulis seperti itu. Nah, sekarang yang continue. Continue ini tidak ada di slide, jadi saya jelaskan lewat buku saja. Ya. Ya, jadi untuk yang, ini sudah tadi ya. Sekarang yang continue, ya. Ini deskripsinya. Ya, bisnis kecil ya, bisnis UKM gitulah, UMKM, privately owned business ya, mengoperasikan dua macam jenis bisnis, yaitu drive-in dan walk-in facility ya. Jadi pengiriman dan juga bisa langsung di tempat ya. Jumlah yang melakukan pelayanan drive-in itu di peluang atau ya proporsi persentase. Persentase yang melakukan layanan drive-in facility itu dinotasikan X, sedangkan yang Y itu adalah walk-in facility. Kemudian keduanya digabungkan menjadi joint probability distribution FE, Y adalah 2/5 2X plus 3Y ya, berlaku untuk X kurang dari sama lebih dari sama dengan 0, kurang dari 1, Y 0 sampai 1, dan 0 untuk nilai X yang lain. Jadi tidak berlaku untuk X itu 1,5, Y 2,5, dan seterusnya, tidak ada. Verify condition 2 of definition 3.9 ya. Jadi apakah dia peluangnya sama dengan 1 ya, untuk total peluang, berarti Anda melakukan pembuktian apakah fungsi padat probabilitas gabungan ini merupakan suatu PDF ya, suatu probability density function. Kemudian hitunglah peluang bahwa masing-masing yang drive-in facility dan walk-in facility itu separuh ya, sebagiannya datang di tempat, sebagiannya dilakukan pengiriman ya. X itu 0 sampai setengah, jadi maksimal setengah, Y itu 1/4 sampai setengah ya. Nah, kalau nomor A berarti Anda memverifikasikannya dengan rumus yang kedua, yaitu double integral X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 1, 2/5 2X plus 3Y, dx dy. Apakah sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 ya berarti suatu PDF. Kalau enggak ya berarti bukan
fungsi padat probabilitas, berarti pertanyaan B tidak perlu dijawab kalau dia bukan suatu PDF. Ya. Nah, ini jawabannya bahwa integral double ya, double integral 0 sampai 1 batas untuk X, 0 sampai 1 batas untuk Y, 2/5, 2X plus 3Y, dx dulu, terus kemudian dy. Kalau kita integralkan terhadap X, berarti 2X ini jadi 2X kuadrat per 5. Ya. Kenapa? Ya harusnya kan dibagi 2, karena ada 2 di depan, berarti 2 dan penyebut saling menghilangkan. Sorry. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi 2x kuadrat per 2 kan ya. 2x kuadrat per 2, kemudian menjadi x kuadrat. X kuadrat, lalu di depannya ada 2/5, ya dikasih aja 25. 3y dx berarti jadi 3xy ya, 3xy. Karena di depannya ada 2 berarti menjadi 6xy per 5. Masukkan batasnya karena dia double integral tentu ada batasnya. Ya, masukkan 0 sampai 1, jadi untuk x-nya 2/5 plus 6y per 5 karena x-nya sudah dimasukkan batasnya. Kalau yang batas bawahnya 0 kan tentu saja 0 ya, karena diganti dengan 0. Sehingga yang tinggal adalah 2/5 plus 6y per 5 dy, 2y per 5, 3y kuadrat per 5, masukkan batasnya 1. Nah, karena 1 berarti syarat yang kedua tadi terpenuhi. Jadi dia harus PDF itu memenuhi syarat ini. Kalau menghitung peluang 0 sampai setengah untuk X dan 1/4 sampai setengah untuk Y, nah tinggal mengintegralkan dengan batas yang diminta. 0 sampai setengah 2/5 2x plus 3y dx dy, ya hasilnya adalah 13/160. Nah, mungkin perlu dicek juga ya. Apakah independen antara customer yang melakukan drive-in dan customer yang melakukan walk-in, ya, tidak ada hubungannya antara X dan Y. Berarti gimana ngeceknya? Kemarin yang belum ya. Zakia, hadir Zakia. Tidak hadir ya. Zakia ada enggak? Ada, Pak. Ya, gimana kita tahu bahwa X, Y-nya itu dependent atau independent? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ike? Hadir enggak? Tidak hadir ya. Pramudia? Ya, Pak. Ya. Independen atau dependent, Mas? Sebentar. Kalau yang tadi ada di bawahnya Aymar, antara drive-in sama walk-in bagi customer itu dependent atau independent? Mungkin independen, Bang. Mungkin. Yakin independen atau dependent? Ya, independen, Bang. Independen. Tahu dari mana, Mas?
Mungkin dari itunya, Pak. Kok mungkin terus Traffic, ya? Kenapa kok mungkin terus? Berarti kan nebak ini. apa? Dari traffic facility sama walk-in facility, Pak. Gimana, Mas? Nah, gimana yang jelasin? Ya, nggak tahu ya. Bagus, bagus istighfar. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ivan? Kalau yang continuous sepertinya masih belum tahu, Pak. Oke. Tadi pengertian independen adalah ketika Fx, Y adalah sama dengan Gx kali Hy atau F1x kali F2y ya. Jadi joinnya gabungan distribusi probabilitasnya itu sama dengan perkalian dari marginalnya. Itu kan sama dengan diskrit ya. Diskrit. Ya. Nah, saya balik ke slide saja kalau gitu. Slide. Mana tadi diskrit? Independent. Ya ini ya. Jadi kalau dia independen ini nggak bisa di full screen ya. Ini ya. Ya. Independen jika Fe, Y adalah sama dengan perkalian marginalnya ya, Gx kali Hy. Nah, marginal itu bisa diperoleh kalau diskrit ya berarti tinggal menjumlahkannya ke arah Y. Artinya kalau F1x atau Gx berarti marginal X itu adalah mengabaikan Y, berarti menjumlahnya terhadap Y, lalu berlaku untuk X saja. Sebagai contoh yang ini ya. Jadi kalau marginal X itu adalah X untuk 0 peluangnya 5/14, X bernilai 1 peluangnya 15/28, X2 3/28 tanpa melihat Y-nya, itu marginal X. Kalau marginal Y berarti tanpa memandang X-nya. Berarti untuk Y sama dengan 0, maka HY-nya adalah 15/28. Untuk Y sama dengan 1 adalah 3/7. Jadi ini dibuat satu tabel sendiri, yang bawah dibuat tabel sendiri, itu namanya marginal, tapi diskrit. Kalau continue, ini kita mengintegralkan ya. Kalau continue adalah ketika mencari marginal X, berarti integral terhadap Y ya. Min tak hingga sampai tak hingga, artinya batas bawah sampai batas atas. Ketika mencari marginal Y, justru integralnya terhadap X. Oke, sekarang dicek sama-sama. Kalian kan punya bukunya ya. Jadi tinggal dari bukunya itu. Ya, sekarang apakah X, Y ini independen? Silakan dihitung. Nanti saya tanya satu-satu. Saya juga ngitung, saya juga belum tahu independen atau dependen, harus dihitung juga ya. 3 menit gitu ya.
Nanti waktu saya tanya, tunjukkan jawabannya di kertas ya. Sudah? Oke, saya tanya satu persatu. Tunjukkan di kertas ya jawabannya ya. Nabil. Nabil hadir enggak? Ya. Menurut Anda dependen atau independen, Mas? Belum selesai ngitung. Integral simpel itu. Oke. Kalau masih belum selesai ngitung, tanya aja dulu langkahnya ya. Amanda hadir enggak? Amanda? Enggak hadir ya? Enggak hadir ya. Nanti saya cek absennya ya. Kayaknya ke toilet deh, Pak. Kamu kok tahu kalau ke toilet? Dia nulis di chat, Pak. Franz Wijaya, langkah-langkahnya apa sebelum menjawab dependen atau independen? Diintegralkan dulu, Pak. Integral itu kan cara semua untuk continue. Apa konkretnya? Mencari GX sama HI-nya dulu, Pak. Ya, artinya mencari apa itu? Marginalnya dulu, Pak. Ya, sekarang marginal X-nya menurut Anda ketemu berapa? Marginal X-nya ketemu 4X plus 3/5. 4X 4X plus 3, kemudian per 5 semuanya. Coba sih kertasmu, Mas. Enggak, Pak.
Bentar. Bentar, Pak. Eh, ini, Pak. Tapi belum selesai ngitungnya. Nah, ini kalau full screen gimana? Spotlight video bukan ya? Iya. Nggak kelihatan Iya ya? Pak, bener di spotlight. Ya, Tapi berapa Mas? 4x plus 3 per 5, Pak. 4x per 3 plus 5. Ya. 4x plus 3 kemudian di per 5. Oh, 4x plus 3 dibagi 5. Nah, ini. Sekarang, ya sudah Mas. Masih, Pak. Sekarang, tadi Frans ya, Frans Wijaya. Ya, bisa-bisa kita tanpa kuis atau UTS ya, langsung seperti ini aja penilaiannya. Geri Sihaj. Ya. 4x plus 3 per 5 itu marginal x. Ya. Kira-kira ngecek kebenarannya gimana, Mas? Jawaban dari Frans tadi 4x plus 3 ya dalam kurung dibagi 5. Benar enggak, Mas? Enggak tahu ya. Akmal 4x plus 3 dibagi 5 itu marginal dari x. Cara ngecek kebenarannya gimana ya? Kurang tahu Pak, saya juga dapetnya segitu. Apa? Kurang tahu Pak, kalau ngecek saya dapetnya juga segitu. Oh, tapi nggak tahu benar apa salah ya. Ya, sekarang tunjuk tangan. Ya, silakan. Cara ngeceknya gimana? Izin Pak. Suara saya Ini tandanya tangan mana? Kok nggak muncul? Tandanya Anda mengajukan diri gimana? Kan bisa ya. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Amanda ini tadi ke izin ya. Mbak, gimana ngeceknya Mbak? Bahwa 4x plus 3 per 5 itu benar atau salah marginal dari x? Apa X-nya dimasukin 0 ya, Pak? Dimasukkan nilai 0. Iya, Pak. Soalnya kan di sini 2 per 5 ditambah 3 per 5 kan, Pak ya? Di hasil yang A itu. Jadi 4x plus 3 per 5 ini Anda masukkan nilainya 0 gitu.
Iya, Pak. Ya. Masih belum benar? Coba tunjuk jari. Ada tanda di Zoom itu untuk mengajukan diri. Ini kemarin banyak yang kosong juga loh ya nilainya ya. Ulang lagi. Aymar Wibowo. Gimana Mas ngeceknya? Saya masih belum terlalu paham, Pak. Oke. Kalau nggak mencoba menjawab, nggak ada nilainya nanti ya. Padahal bisa jadi saya nggak ada kuis, nggak ada UTS, nggak ada UAS ya. Dari interaktif gini aja. Ya. Izin bertanya, Pak. Gimana? Ini tombol apa tunjuk tangannya saya nggak tahu di mana, Pak. Kayaknya nggak ada. Sepertinya kan kalau itu saya tidak perlu setting kan ya? Reaction itu kan, bukan? Di reaction nggak ada tanda tangan, nggak ada angkat tangan, Pak. Ada ya clap sama, ya itu paling clapnya mirip. Ya wis sudah, kamu mengajukan diri dah, silakan. Mungkin dengan itu Pak, integral dari bin Tahingga sampai Tahingga dari GX-nya Pak. Kalau sama dengan 1 berarti udah benar. Kenapa pengecekannya dengan itu, Clifton? Karena tadi di sebelumnya kalau probability density function tapi yang sendiri-sendiri bukan yang join, kalau yang continuous begitu Pak. Harus sama dengan 1. Ya, berarti jawaban 4x plus 3/5 ini menurut Anda sudah benar marginal X atau belum? Tadi saya sudah ngitung yang dari cara GX-nya sudah benar, tapi belum ngecek yang pakai cara saya barusan tadi itu yang integral min Tahingga sampai Tahingga belum saya cek Pak. Ya kan tinggal masukkan aja. Iya Pak. Ya. Gimana? Berarti minta hingga sampai tak hingga itu kan bukan berarti diganti minta hingga sampai tak hingga. 0 sampai 1, ya integral 0 sampai 1, 4x plus 3 dalam kurung per 5 dx. Ya, kalau kita integralkan, itu kan berarti 2x kuadrat plus 3x per 5. Ya. Iya, terus, Pak. Jadi batasnya 0 sampai 1 berarti ya, 2/5 plus 3/5. Jadi nilainya 1 Pak. Oke. Sekarang yang belum ya. VK tadi nggak masuk ya? VK nggak ada ya? Oke. Clarence, masuk nggak? Masuk Ya. Pak. Ya. Sekarang untuk HY atau F2Y berapa Mas? 2/5 tambah 6/5 Y Pak. Pakai kurung nggak? Nggak, Pak. Kertasmu mana? Kertasmu mana? Bentar Pak. Ini semua bisa lihat ya? Yang lain bisa lihat kan? Bisa Pak. Ya, 2/5 plus 6/5 Y. Kamu cek integralnya sudah sama dengan 1 Mas? Ini Pak, lagi proses, lagi mau ngitung tadi. Bentar saya hitung dulu Pak. Enggak, jelas enggak. Dapat enggak nilainya 1? Bentar Pak. Ya. Kayaknya sih enggak. Dapat sih Pak, 2/5 tambah 3/5.
Tidak, dimasukkan batasnya 0 sampai 1. Iya, Pak. Jadi tadi yang HY-nya apa, Mas? 2/5 tambah 6/5 2 per Y. 5 itu dalam kurung ya, setelahnya ya. Setelahnya 2 per 5 kurung, buka. 2/5. Ya, 2 Saya per 5. dipisah sih, Pak. Nah, ya 2 per 5. Ya. Ditambah. Ya. Tambah 6/5 Y. 6 per 5 Y. Kalau kita masukkan batasnya 6 per 10. Oke. Ya. Oke, kalau dimasukkan. Nah, sekarang tadi ini clearance ya. Gary Sihat. Hadir? Hadir. Ya. Pertanyaan yang utama tadi. Berarti dia dependent atau independent, Mas? Gambarmu mana, Gary? Kamera saya rusak, Pak, ini. Oh, Jadi hitam aja, Pak, keluarnya. ya. Ya. Dependent atau independent? Dependent, Pak. Hah? I atau D? Dapat. Hah? Mas, independent atau dependent? Hah? D. Dependent. Kenapa kok dependent? HY kali GX-nya nggak sama. Yang mana kali yang mana? Tidak sama dengan yang mana? Empat per 5X plus 3/5. Kalau dikali sama 2/5 tambah 6/5 Y, itu hasilnya nggak sama. Tidak sama dengan? Gimana, Pak? Tidak sama dengan 2/5 2X plus 3Y. Ya. Karena tidak sama, jadi dependent. Jadi ada hubungannya antara yang drive in dengan yang walk in. Jelas karena proporsi kan? Proporsi. Kalau yang drive in banyak ya yang berarti yang walk in sedikit. Sebaliknya kalau yang walk in sedikit ya yang drive in banyak. Kan tidak mungkin dua-duanya banyak. Kan soalnya dia proporsi. Oke. Ya, materi untuk variabel random dan distribusi probabilitas sudah habis. Sekarang masuk ke latihan soal, ya. Oke, masuk ke latihan soal. Balik ke buku ya. Semua punya bukunya kan? Ya. Sekarang masuk ke latihan soal 3.12. Ya. 3.12, 3.14. 3.12, 3.14, 3.28. Itu aja dulu. Nanti saya tanya satu-satu, terutama yang nilainya masih kurang. Sepuluh menit ya, untuk ngerjakan 3 soal itu. Ntar ini bukunya nggak tampil. Punya bukunya ya? Tiga dua delapan dulu.
Permisi Pak, ini 312-nya diambil dari example atau dari yang exercise Pak? Ya, Diambilnya dari yang example atau yang exercise Pak? exercise. Ini exercise. Bentar, ini tidak tampil. Ini loh Mas, ada ya? Punya ya, bukunya ya, ini 312. 312 ini ya. Jadi ada sebuah perusahaan investasi yang menyediakan bagi customer untuk membeli saham ya. Membeli saham itu multi years ya. Berapa lama yang dia akan lakukan untuk membeli saham, yang kurang dari 1 tahun itu tidak ada karena memang tidak tersedia. Kemudian yang minimal 1 tahun tapi kurang dari 3 tahun itu 1/4. Kemudian seterusnya ya. Tiga 12, 314, 328. Tiga 12, 314 dulu aja ya. 312, 314 dulu.
Baik ya, sekarang saya tanya, ya, variabel randomnya itu adalah T besar ya. Jadi variabel random itu boleh X, boleh Y, boleh Z, boleh T, boleh P, dan seterusnya. Nah, ini dia menyatakannya adalah dengan CDF, Cumulative Distribution Function. Jadi ada 4 cara, setidaknya ada 4 cara menyatakan distribusi probabilitas, yaitu dengan grafik, dengan fungsi yang selanjutnya disebut PDF, Probability Density Function, ya. Kemudian dengan tabel distribusi probabilitas, ya. Jadi kalau untuk nilai X sama dengan 1, berapa peluangnya, itu dengan tabel. Nah, yang keempat adalah dengan CDF. Yang 312 itu adalah dengan CDF. Ingat, Cumulative Distribution Function. Pertanyaannya sederhana, ya. Untuk A dan B, satu orang nih yang menjawab ya. Untuk A dan B. Yang belum ya. Akmal, untuk A, berapa peluang variabel random T sama dengan 5? Perempat, Pak. Hah? Perempat. Seperempat. Dari mana? Dari F5 dikurangi F4. Kenapa kok F5 dikurangi F4? Soalnya, sebentar, Pak. Soalnya T sama dengan 5 kan di, apa namanya, di 5 kurang dari sama dan T kurang dari 7. Terus, iya. Terus yang F4-nya kan berada di itu, Pak. Oh, berada di setengah. Berada di rentang antara 3 kurang dari sama T kurang dari 5. Makanya 3/4 kurangi setengah. Soalnya rumusnya ini kan dari Pak, dari yang cumulative distribution function bisa ngambil dari apa namanya? Misalnya kita nyari F5-nya bisa ngambil dari F kecil 5 dikurangi F kecil 4, ya, Pak. Oke, Akmal. Terus yang B, Akmal yang juga. Yang B setengah, Pak. Karena? Soalnya bentar, kita mengambil P kurang dari P lebih dari 3, berarti kita bisa mengurangi 1 dikurangi peluang dari 3 itu, Pak. Jadi diambil yang di atasnya semuanya. Jadi 1 dikurangi F3. F3 berarti dia setengah, Pak. 1 dikurangi F3. Satu dikurangi setengah ya. Iya. Karena kurang dari sama dengan 3 ya. T-nya berlaku untuk ya, T-nya lebih dari sama dengan 3, itu setengah kurang dari 5. Jadi 1 minus ya. Oke. Berikutnya ini tadi Akmal ya. Nabil untuk C dan D. Nabil, ini variabel random T itu diskrit atau kontinu, Mas? Diskrit atau kontinu? Apa? Nggak jelas. Ya. Variabel random T ini diskrit atau kontinu? Diskrit, ya. Jadi numbers of years.
Jadi ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 0 tahun, dan seterusnya. Yang C ditanyakan berapa peluang T lebih dari 1,4 kurang dari 6. Berarti gimana, Mas? Tiga per 4. Ya, kurang dari 6 tapi lebih dari 1,4 ya. Ya, yang lain. Aldo untuk yang 312C ya. 312C. Ya. Tadi Akmal 3 itu kan P 1,4 kurang dari T kurang dari 6 ya. Ya, T-nya lebih dari 1,4 tapi kurang dari. Berarti P untuk T kurang dari 6 kurangi P untuk T kurang dari sama dengan 1,4. Jadi berapa peluangnya? Jadinya 3 per 4 kurangi 1/4 dapatnya setengah. Setengah. Oke. Yang D, peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Berapa peluang T kurang dari sama dengan 5, tetapi T itu lebih besar sama dengan 2. Halo Pak. Ya, berapa? Jadinya itu yang tadi kan soalnya P itu kan 1,4 kurang dari T kurang dari 6. Berarti kita nyarinya dari yang kumulatifnya. Yang D. Oh, yang D. Ya. Itu kan yang D itu T kurang dari sama dengan 5, bersyarat T lebih besar sama dengan 2. Ya. Berarti jadinya P untuk T kurang dari 5, irisan T lebih besar sama dengan 2, per P untuk T lebih besar sama dengan 2. Berarti itu sama aja kayak peluang untuk 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5 dibagi sama 1 dikurangi peluang untuk T kurang dari 2. Terus jadinya dapatnya peluang untuk T kurang dari sama dengan 5 dikurangi peluang untuk T kurang dari 2 diper semuanya dengan 1 kurangi peluang dari T kurang dari 2. Jadinya 3 per 4 kurangi 1/4 per 1 kurangi 1/4. Dapatnya 2 per 3. Oke, sekarang ke 314 ya. 314. Oke. Zakia tadi belum ya, Zakia. Pertanyaannya 314 ini suatu PDF atau bukan, Mbak? 314 ini suatu PDF atau bukan? Iya, Pak. Tahunya dari mana? Bentar, ini discrete atau continue, Mbak? Jelas continue ya, continue random variable. Ya, continue random variable.
pertanyaannya ya, ini yang diketahui kan CDF ya, Cumulative Distribution Function. Benarkah nilai kumulatifnya sama dengan 1, Mbak? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Benarkah dia nilainya? Pike tidak masuk ya. Aymar. Iya, Pak. Ya. Benarkah nilai kumulatifnya sama dengan 1? Benar, Pak. Hah? Benar. Benar. Taunya dari mana? Karena distribusi normal, Pak. Distribusi apa? Benar. Kita belum masuk ke distribusi normal. Perlu mengintegral nggak, Mas? Perlu. Perlu. Ya. Oke, sekarang bagus. Bagus. Apakah nilai total peluangnya sama dengan 1, Mas? Bagus. Tidak, Pak. Tidak. Tahunya dari Pertama mengubah itu waktu menitnya kan 12. Kemudian menjadi jatuhan jam. Jadinya mencari peluang saat X kurang dari 0,2, Pak. Kemudian saat F 0,2 itu setelah dihitung ternyata peluangnya 0,7981, Pak. Enggak, ini belum masuk ke berapa peluang untuk nilai X 12 menit. Enggak. Saya cuma tanya, apakah total peluangnya 1 atau tidak? Ya, ini tidak perlu mengintegral ya, tidak perlu mengintegral. Kenapa? Karena ini sudah CDF, with cumulative distribution function. Kalau discrete, kumulatif itu mencari dengan cara menjumlahkan. Ya, kalau continue mencari CDF-nya dengan cara mengintegralkan. Jadi suatu PDF diintegral dari batas 0 sampai tak hingga, ya, f kecil x dx. Jadi f kecil x-nya ini nggak tahu, tapi f besarnya tahu. Maka dia sudah merupakan hasil integral. Jadi untuk membuktikan bahwa dia itu nilai total peluangnya sama dengan 1, tidak perlu diintegralkan. Karena ini kan sudah f besar x sama dengan 1 dikurangi e min 8x, ya, min 8x. Maka ya sudah diganti saja x-nya dengan 0. Kan lebih besar sama dengan 0, diganti 0. Berarti berapa? Sorry. Kalau diganti 0 kan 0 ya. Ya. 2, Pak. Hah? 2. Kalau diganti 0, kalau dimasukkan ke dalam persamaannya, dia 0, Pak. 0. Berarti dimasukkan batasnya berapa? Makanya kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti diganti dengan tak hingga, ya. Karena kan kalau X lebih besar sama dengan 0 itu kan artinya mulai 0 sampai tak hingga, ya. 0 sampai tak hingga. Berarti ini tidak perlu diintegral. Kenapa? Karena CDF sudah cumulative distribution function. X lebih besar sama dengan 0 itu kan artinya berlaku untuk 0 sampai tak hingga. Ya, dimasukkan saja dengan batas tak hingga itu berapa? 1 dikurangi E minus tak hingga. Artinya kan 1/E pangkat tak hingga. 1/E pangkat tak hingga adalah berapa?
0, Pak. 0 ya. Jadi nilainya di sini adalah 1 dikurangi 0 ya. 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi memang total kumulatif itu kan berarti total nilai peluang. Total nilai peluang itu sama dengan 1. Berarti sudah benar dia merupakan suatu fungsi distribusi yang diketahuinya kumulatif ya, kumulatif. Nah, sekarang pertanyaan A. Hitung peluang bahwa waktu tunggunya itu kurang dari sama dengan 12 menit ya. Ini di continue itu tidak perlu membedakan apakah bertanda sama dengan atau cukup kurang dari 12 menit. Jadi kenapa? Karena peluang titik di continue itu sama dengan 0 ya. Baca bukunya ya, bab 3. Ya. Jadi hitung peluang bahwa ini kan di sini waktu tunggu dalam jam ya itu memiliki CDF 1 min E pangkat min 8X. Berarti kalau dihitung kurang dari sama dengan 12 menit, Anda tinggal mengubah tadi teman Anda 12 menit jadi satuan jam. Berarti berapa? 0,2, Pak. 0,2. Lalu dihitung 1 min E pangkat. Kalau 0,2 jam itu kan artinya dia berapa waktu tunggunya antara 0 sampai 0,2 jam ya. 0 jam sampai 0,2. Jadi berapa peluangnya? 1 minus E pangkat min 8 kali 0,2 ya, tinggal dihitung aja. Tidak perlu mengintegral. Kenapa? Karena yang diketahui adalah CDF ya. Cumulative Distribution Function. Sekarang kalau diminta menghitung melalui PDF, Probability Density Function. Bedanya ya, kalau PDF itu F kecil X, kalau CDF itu F besar X. Jadi kalau CDF kumulatif berarti dia hasil penjumlahan kalau diskrit, kalau kontinu hasil dari integral. Sekarang kalau menghitung melalui PDF-nya, nah PDF-nya tidak diketahui. Karena PDF-nya tidak diketahui, berarti dicari dulu. Karena CDF itu merupakan integral dari PDF, maka untuk mencari PDF-nya dengan cara apa? Diturunkan. Ya, turunan dari CDF. Ya, turunan dari CDF, lalu nanti Anda integralkan dari batas berapa? 0 sampai 0,2, turunan dari F besar X dx. Ya, hasil A dan B harus sama mestinya. Ya. Oke. Ya, 3 18. Variabel random X, Anda punya bukunya ya. Variabel random X ya, itu berada pada nilai 2 sampai 5. Ya, harus dibuktikan bahwa integral 2 sampai 5 F kecil X dx yaitu integral 2 sampai 5 21 plus X per 27 itu harus sama dengan 1 ya. Kemudian kalau ditanya berapa peluang X kurang dari 4, berarti gimana ngitungnya? Ivan, gimana ngitungnya peluang X kurang dari 4? Belum, hitungnya adalah integral dari berapa?
2 sampai 4 ya, karena X kurang dari 4, bukan 0 sampai 4 tapi 2 sampai 4 karena batas bawahnya 2, batas atasnya 5. Jadi integral 2 sampai 4 21 plus X per 27 dx ya. Kalau 3 sampai 4 ya integral dengan batas 3 sampai 4 ya 21 plus X per 27 dx ya. Oke. Sekarang ke chapter berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Variabel random dan distribusi probabilitas sudah selesai chapter 3. Harap dibaca sampai selesai untuk bukunya. Sekarang kita berpindah ke chapter 4, yaitu ekspektasi matematik. Ada pertanyaan sambil saya menyiapkan slide-nya. Oke, kalau tidak ada, ya, nilai harapan matematik atau mathematical expectation. Ya, nilai harapan matematik itu ada beberapa, yaitu ekspektasi X disebut dengan rata-rata dari nilai variabel random, ya. Kemudian ada ekspektasi X kuadrat, ekspektasi X pangkat 3, dan seterusnya. Nanti kita kenali hanya 2 saja, yaitu ekspektasi X yang disebut dengan min dari random variable, atau selanjutnya dinotasikan mu X, mu ya, bukan X baru, tapi mu X, dan ekspektasi X kuadrat yang nanti digunakan untuk menghitung varians dari variabel random. Jadi setiap variabel random itu punya ukuran pemusatan yang disebut dengan min dan ukuran penyebaran yang disebut dengan varians atau standar deviasi. Kalau ukuran pemusatan yang di sini disebut min, mu X bisa dihitung langsung melalui ekspektasi X. Kalau menghitung varians, tandanya sigma kuadrat ya. Varians sigma kuadrat atau standar deviasi itu akar dari sigma kuadrat atau sigma ya. Sigma kecil ya, sigma, huruf sigma itu kan ada kecil ada besar ya. Jadi sigma atau standar deviasi, sigma kuadrat atau variansi itu tidak bisa dihitung langsung, tapi Anda harus melalui ekspektasi X kuadrat. Nah, min ya, min dari variabel random itu adalah dinotasikan dengan mu, dihitung melalui jumlahan perkalian X terhadap PDF-nya. X dari variabel random X. Ya. Contoh, pelantunan sebuah dadu ya, 1 kali. Sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Ya, dadu itu kan diskrit, angkanya 1 2 3 4 5 6. Berapa mu-nya menurut Anda? Mu-nya berapa? 1, Pak. 1. Yang lain? 3. Berapa? 3. 3. Yang lain? 3,5, Pak. 3,5, yaitu berdasarkan rumus X kali Fx. Menyatakan pelantunan dadu, distribusi probabilitasnya bagaimana? Kan berarti untuk
dadu bernilai 1 peluangnya 1/6, dadu muncul 2 itu 1/6, 3 itu 1/6, sampai 6 itu 1/6. Berarti 1 kali 1/6 ditambah, karena sigma ya, ini sigma besar ya, sigma besar. Ditambah 2 kali 1/6, ditambah 3 kali 1/6, dan seterusnya sampai 6 kali 1/6. Nah, karena pengalinya sama, yaitu 1/6, berarti 1/6 dalam kurung 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Ya, kalau di total berapa? 3,5. 3,5. Enggak, kalau di total 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 6 berapa? 21. Halo? 12,9. Ya, 21, Pak. 21. 21 per 6. 21 per 6 boleh ditulis 7 per 2. Berarti 3,5. Ya. Itu namanya adalah mu. Mu dari variabel random X yang menyatakan munculnya atau rata-rata munculnya nilai variabel random yang di variabel random dari pelantunan dadu 1 buah. Itu kalau discrete. Kalau continue itu variabel random bawahnya, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Ingat ya, di dalam konsep probabilitas, minus tak hingga sampai plus tak hingga itu bukan benar-benar batas bawahnya minus tak hingga, batas atasnya tak hingga, bukan. Tapi hanya mewakili batas bawah dan batas atas. Contoh 3,18 tadi, ya berarti batas bawah 2, batas atas 5, itu maksudnya ya. Integral batas bawah, batas atas, x, fx, dx. Ya. Kalau join, ya berarti nanti double integral, gitu aja. Double integral, batas bawah, batas atas untuk x, batas bawah, batas atas untuk y, x, y, f, e, y, dx, dy. Itu kalau join yang continue. Ya. Sedangkan kalau variabel random itu ada fungsi, ya, fungsinya juga. Ya, berarti ekspektasinya bukan lagi ekspektasi X, tapi ekspektasi GX. Contoh, ya, suatu variabel random itu memiliki fungsi 2X plus 3. 2X plus 3. Berapa mu dari 2X plus 3? Ya, berarti ekspektasi dari 2X plus 3. Yaitu apa? 2X plus 3 kali GX, jumlahan untuk X, batas bawah sampai batas atas. Kalau discrete, kalau continue berarti diintegralkan. Oke. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana kalau dia join, ya berlaku double sigma kalau discrete, double integral kalau continue. Nah, selain mu ada varians. Varians tadi notasinya adalah sigma kuadrat, ya, sigma kuadrat. Sigma huruf kecil ya, sigma huruf kecil. Sigma huruf kecil itu yang seperti T itu ya, tapi bukan tau, tapi sigma kuadrat. Covariance juga tandanya sigma. Kalau variance X berarti sigma X kuadrat. Kalau covariance harus 2 variabel, yaitu sigma XY. Sayangnya kita nggak ada whiteboard. Jadi covariance itu sigma XY. Nah, ini contoh data, 2 data, ya, variabel X dan variabel random Y gitu ya. Atau variabel X di gambar A dan variabel X di gambar B. Sama-sama memiliki min yang sama, yaitu 2 minnya, ya, yaitu 2. Yang A itu cenderung lebih
seragam, lebih memusat pada ukuran pemusatan, nilai min yaitu 2. Selisihnya cuman nilai yang pertama itu 1, nilai yang ketiga itu 3. Jadi dia lebih homogen, lebih seragam. Banding yang B itu lebih tersebar, dispersion, yaitu nilainya antara 0 sampai 4, padahal ya sama rata-ratanya 2. Nah, untuk menunjukkan bahwa dua data ini berbeda, ya, tidak hanya min. Apakah dua data ini berbeda? Kalau berdasarkan min, dijawab sama, karena sama-sama minnya 2. Tapi kalau dijawab dengan ukuran penyebaran, ya, dispersion, jelas varian dari B lebih besar dari varian A. Jadi untuk menunjukkan perbedaan di antara dua dataset, ya, dua variabel random, tidak hanya ukuran pemusatan, min, karena min bisa saja sama. Yang berbeda adalah penyebaran datanya. Kalau yang B 0 sampai 4, kalau A 1 sampai 3. Ya. Sehingga varians dari B lebih besar daripada varians dari A. Boleh ditulis sigma XB, ya, sigma kuadrat XB lebih besar dibanding sigma kuadrat XA. Ya. Ingat, varian itu tandanya ada kuadrat. Ya. Nah, ini notasi sigma. Ya. Sigma kuadrat menunjukkan varian. Kalau varian dari variabel random X, ya, itu tidak dihitung langsung, tapi melalui ekspektasi X minus mu kuadrat. Ya. Ekspektasi X minus mu kuadrat. Karena diskrit berarti jumlahan. Jumlahan dari X minus mu kuadrat Fx. Selanjutnya ini hasilnya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nanti coba dijalankan atau baca dari buku, bahwa ini dengan mudah bisa dihitung, yaitu sama dengan ekspektasi X kuadrat secara terpisah, ya, kemudian dikurangi mu kuadrat. Nah, bagaimana menghitung mu-nya? Ya, ekspektasi X, yang seperti yang di awal. Ekspektasi X adalah jumlahan dari X kali Fx. Kalau diskrit. Kalau kontinu tinggal mengganti sigma huruf besar diganti integral. Ingat, ini bukan murni batasnya minus tak hingga, tapi batas bawah sampai batas atas sesuai variabel randomnya. Kalau kuadratnya dihilangkan, maka tanda sigma itu disebut dengan standar deviasi. Oke, lanjut. Varians dari variabel random X selanjutnya bisa dihitung melalui sigma kuadrat adalah sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Kalau berupa fungsi, ya tinggal mengganti X dengan 2X plus 3 misalnya. Kalau yang join, namanya apa tadi ini? Sigma XY tadi namanya adalah covariance, ya. Covariance antara X dan Y. Kalau covariance-nya 0, sudah jelas bahwa antara X dan Y itu independen. Jadi kalau variabel random X dan Y itu independen, pastilah covariannya 0. Kalau kontinu, berarti tinggal mengganti yang double sigma menjadi double integral. Ya, sekarang balik ke contoh aja yang awal tadi ya. Balik ke chapter 3 saja. Kita coba hitung. Chapter 3.
Tadi yang join ya, kita bicara yang join. Join yang ada XY. Yang di script. Maaf, lambat ini untuk e-booknya. Ya ini ya, contoh ini ya, yang tadi ya. Ini tadi dia jelas dependent ya. Yang ini kan dependent. Oke. Ini dependent. Tadi sudah dicari marginalnya masing-masing ya, sudah terjawab. Sekarang saya ingin Anda menghitung korelasi antara variabel random X dan Y. Karena dependent berarti kan saling berhubungan. Untuk menghitung atau menyatakan berapa tingkat kekuatan hubungan antara X dan Y itu adalah dengan korelasi. Korelasi dihitung, harap dicatat nih, korelasi antara X dan Y dihitung dengan menggunakan covariance XY dibagi standar deviasi X, standar deviasi Y. Saya ulangi ini sebagai tugas ya. Jadi untuk tabel 31 ya. Ini tadi dibuktikan dia dependent kan? Kalau dependent berarti ada hubungan antara X dan Y. Ya. Kalau ada hubungan antara X dan Y berarti ada nilai korelasinya. Bagaimana menghitung korelasi? Menghitung korelasi adalah covariance XY. Covariance XY berarti kalau diskrit adalah double sigma XY kalikan FE, Y berlaku batas bawah batas atas baik untuk X ataupun Y. Ya. Dibagi dengan standar deviasi X, standar deviasi Y. Itu tugas pertama. Ya. Tugas yang kedua, untuk 315 ini tadi dependent atau independent? Tadi sudah dijawab. Dependent. Marginalnya sudah dihitung kan tadi ya? Sudah terjawab oleh temanmu 2 orang tadi kan? Karena dependent berarti apa? Ada hubungan antara X dan Y. Untuk mencari berapa tingkat kekuatan hubungan antara X dan Y diwakili oleh nilai korelasi. Nah, ini juga saya minta tolong dihitung korelasinya. Jadi, ini loncat ini. Maksudnya kan ini yang katanya ngambil mata kuliah probabilitas dan statistik ini mahasiswa yang istimewa, yang pinter-pinter, yang IP-nya 3,8 di atas ya, di atas 3,8. Maka saya nggak terlalu detail. Ya. Langsung saja dihitung berapa korelasi antara X dan Y untuk diskrit berdasarkan tabel 31, berapa korelasi X dan Y berdasarkan fungsi ini. Yang A, B, dan seterusnya tadi sudah terjawab kan? Notasinya adalah, ya, saya ketikkan saja ya. Ini slide-nya nggak nampak ya? Nggak ya? Belum, Pak.
Ya, kita ketiknya dulu ya. Korelasi. Oke, insert equation. Itu adalah, sebentar ya. Kok ini kesulitan untuk menyisipkan formula. Rho XY gini, ini ada kesulitan. Bentar, saya langsung cari di slide-nya aja. Nah, ini. Ya, sudah muncul ya. Korelasi XY. Slide-nya sudah muncul ya. Sudah, Pak. Ya. Korelasi XY adalah oke, nggak apa tampilannya ini ya. Jadi nggak bisa di tukar. Jadi X dan Y adalah variabel random yang terbukti bahwa dia dependen. Taunya terbukti dependen adalah Fx, Y tidak sama dengan Gx kali Hy. Karena dependen berarti dia pasti punya nilai kovarian. Kovariannya itu tidak nol. Ya. Tanda kovarian itu adalah sigma XY.
dan standar deviasi masing-masing variabel random X dan Y. Maka untuk menghitung seberapa kuat hubungan antara X dan Y, bahwa dia dependen, saling bergantung, ya, itu adalah rho XY sama dengan sigma XY per sigma X kali sigma Y. Ya. Tentu nilai korelasinya antara, ya, batas bawahnya min 1 sampai 1. Jadi rho XY itu berada pada nilai min 1 sampai 1. Kalau nanti ada hitungan Anda itu 1,3 atau min 2,1 berarti salah. Ya. Cara kontrolnya adalah batasnya itu min 1 sampai dengan 1. Nah, tentang tugas tadi, cuman 2. Menghitung korelasi antara X dan Y. Ya. Sampai di sini jelas? Maaf Pak, izin bertanya. Iya. Untuk yang ini Pak, untuk yang tadi itu kan berarti yang 3.1 itu cari ini ya, tentang Mas, ya? korelasi. Ya, korelasi Ya. yang discrete, sedangkan yang 3.15 ini yang continue, gitu ya? Ya, ya. Jadi maksud saya, kenapa langsung saya beri tugas ini? Karena ini sudah, maksudnya adalah Anda akan paham semuanya kalau sudah bisa ngitung korelasi X dan Y, baik discrete maupun continue. Karena kalau menghitung korelasi, pastilah melibatkan variansi. Ya, pada akhirnya, jadi standar deviasi kan tidak bisa dihitung langsung. Standar deviasi harus dihitung melalui variansi. Variansi tidak bisa dihitung langsung kalau tidak melalui mu. Ya, jadi mu sigma kuadrat sigma xy-nya bisa paham kalau Anda menghitung nilai korelasinya itu sudah benar. Ya. Jadi yang diskrit adalah contoh tabel 31, yang kontinu adalah contoh 315. Sudah terbukti keduanya dependen. Kalau dependen, sudah pasti punya nilai korelasi. Apa maksudnya punya nilai korelasi? Korelasinya tidak 0. Kalau korelasinya 0, berarti dia independen. Kenapa korelasinya 0? Karena kovariannya 0. Kenapa kok kovariannya 0? Karena Fxy ternyata sama dengan Gx kali Hy. Oke ya? Atau mau ditambahi? Saya tambah aja ya. Soalnya yang ngambil ini katanya yang pinter-pinter, jadi harus ditambah nih ya. Kalau yang biasa-biasa kan tidak perlu dikasih tugas yang macam-macam. Saya cari kan contoh satu lagi menghitung nilai korelasi, macam yang dihitung. Tiga, 4, 1. Sudah muncul ya? Tidak kelihatan? Belum, Pak. Dan
341? Udah ya? Sudah muncul, Mbak? Oke, karena tidak ada. Jadi, yang satu ini juga cuman diminta menghitung korelasi X dan Y, ya. Korelasi X dan Y. Korelasi X dan Y tentunya harus dievaluasi dulu. Dapat satu ini jelas dia dependen. Tunjukkan dulu bahwa dia dependen. Karena dependen pasti ada korelasinya. ABC-nya ini nggak perlu dijawab, ya. ABC 341 ABC tidak perlu dijawab. Kalaupun dijawab kan sudah ada kunci jawabannya ini, ya. Di buku sudah ada kunci jawabannya. Jadi 341 dicek dulu dependen atau independen. Kalau dependen, lakukan perhitungan korelasi antara X dan Y. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Ini apa? Kamis. Dikumpulkan Sabtu ya. Kumpulkan hari Sabtu ke asistennya. 3 soal menghitung korelasi. Ya, jelas? Kita sudah bubar ini. Jelas, Pak. Jelas. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau korelasinya lebih dari 1 atau kurang dari -1, tanpa saya koreksi sudah jelas salah ya. Nilainya 0. Ya. Kalau independen ya sudah berikan nilai korelasinya 0. Contoh yang tabel 31 sudah teruji dia dependen. Contoh 35 sudah teruji dependen. 341 tinggal menunjukkan kalau independen ya sudah, Anda tidak perlu lanjut nilai korelasi. Ya. Yang bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau untuk tabel 31 sama 3.5 itu nggak usah ditunjukin dependen apa independen ya, Pak? Karena sudah kan? Jadi, sudah kan? Maksudnya, Kemarin nggak perlu kan? Oh iya. Sudah jelas dependen. Ya, sudah jelas dependen berarti ya Anda tinggal menghitung korelasinya. Korelasi itu kovariansi bagi standar deviasi X, standar deviasi Y. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Dikumpulkan Sabtu 23.59 ya. Nggak tahu itu, nanti saya tanya asistennya. Asistennya siapa namanya? Lupa ya namanya siapa itu. Ya, nanti mekanisme pengumpulannya biar saya koordinasikan dengan asisten. Lewat dari itu tidak dikoreksi ya. Oke. Jadi saya kemungkinan evaluasinya ya semacam ini. Kalaupun iya ada evaluasi bersama, ya saling 1 kali ya. Lebih banyak yang interaktif gini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Udah ya. Boleh kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.